Oke, selamat datang di kuliah Matematika Diskrit. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran ini. Saya akan bahas sedikit tentang metode pembuktian ya, atau pengenalan tentang pembuktian. Gitu ya. Itu ada di bab 1 buku itu ya. Ini saya review. Ulang sedikit ya. Di metode pembuktian itu dibagi jadi dua, pembuktian langsung dan pembuktian tak langsung. Pembuktian tak langsung ini dibagi jadi dua, ada pembuktian kontraposisi dan juga kontradiksi. Nah, kalau pembuktian langsung itu bagaimana? Ya kita menggunakan hipotesisnya atau premisnya untuk mendapat kesimpulan. Contoh bukti langsung. Ya, misalkan X itu bilangan bulat. Terus buktikan, sudah diminta ya, buktikan jika X itu bilangan ganjil, maka X kuadrat itu juga bilangan ganjil. Nah, kalau pembuktian menggunakan metode langsung, artinya apa? Anda menggunakan premis atau hipotesis yang ada. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya ini, dan ini. Jika X bilangan ganjil. Itu yang kita punya. Kita mau menuju kepada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Ini. X kuadrat bilangan ganjil. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menggunakan hipotesis atau premis yang ada untuk mendapat kesimpulan. Nah, caranya seperti ini. Kita boleh jawab ya. Kita tulis. Bukti menggunakan metode langsung. Metode pembuktian langsung. Nah, oke. Berarti kita punya X bilangan bulat. Terus X bilangan ganjil. Nah, kita tahu kalau bilangan ganjil itu dapat ditulis sebagai apa? Berarti X itu dapat ditulis apa? Dapat ditulis ya sama dengan 2 dikali sesuatu tambah 1. Dimana apa? K-nya itu bilangan bulat. Betul kan? Contoh. Minus 1. Minus 1 itu apa? Ya 2 kali min 1 tambah 1. 2 kali min 1 min 2 tambah 1 min 1. Apapun bilangan ganjil kita bisa tulis seperti ini. Berarti apa? Untuk menunjukkan X kuadrat bilangan ganjil, berarti kita buat apa? X kuadrat menjadi 2 dikali suatu bilangan bulat tambah 1. Oke, sekarang kita kuadratkan. Apa yang terjadi? Kalau X kuadrat berarti kan jadinya 2K ditambah 1 kuadrat. Ya, ini jadinya 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Nah, perhatikan. 4K kuadrat tambah 4K kita bisa tulis sebagai ini kan 2 kali 2K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, perhatikan. K bilangan bulat berarti K kuadrat bilangan bulat. Berarti akibatnya apa? Ya 2K kuadrat ditambah 2K bilangan bulat. Berarti apa? Kita bisa menyatakan X kuadrat sebagai apa? Sebagai 2 dikali sesuatu bilangan bulat ditambah 1. Nah, bentuknya seperti ini kan. Cuman bedanya ini K. Ya, ini kita bisa ganti namanya. Kita bilang saja bisa 2 apa nih? 2L ditambah 1 dengan apa? L-nya apa? Ya 2K kuadrat tambah 2K bilangan bulat. Nah, jadi. Berarti apa? Dari sini kita dapat kesimpulannya apa? Ya X kuadrat bilangan. Nah, ini namanya bukti langsung. Kita menggunakan apa yang ada pada premis atau hipotesis untuk menjawab kesimpulannya. Oke, selanjutnya kita ke pembuktian tak langsung ya. Tadi ini contoh kita tulis 1 bukti langsung. Sekarang kita ke bukti tak langsung. Ini kita pakai
metode, kita bahas metode kontraposisi. Nah, metode kontraposisi itu bagaimana? Masih ingat ya? Kalau kita punya pernyataan jika P maka Q, itu kan apa? Itu kan setara dengan apa? Pernyataan jika negasi Q maka negasi P. Nah, ini kan namanya kontraposisi ya. Ini kan namanya kontraposisi dari pernyataan ini. Nah, sama juga kita akan gunakan itu. Nah, gunakannya saat kapan? Contohnya seperti ini. Kita diminta. Soalnya seperti ini. Misalkan X bilangan bulat. Terus dibilang ini. Buktikan bahwa jika X kuadrat bilangan genap, X bilangan genap. X kuadrat bilangan ganjil saja ya. A X juga bilangan ganjil. Oke, sekarang kita coba lihat ini. Pernyataan ini ya, buktikan bahwa jika X kuadrat bilangan ganjil, maka X bilangan ganjil. Nah, coba kita proses menggunakan langsung. Kita punya apa? Yang kita punya X bilangan bulat, X kuadrat bilangan ganjil. Yang mau kita tuju adalah apa? X bilangan ganjil. Nah, bagaimana tuh? X kuadrat bilangan ganjil. Berarti apa ya? Kita cuma punya X kuadrat. Bisa ditulis sebagai apa? 2 dikali sesuatu ditambah 1, di mana K-nya bilangan bulat. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau X, apa itu? Akar dari 2K plus 1. Kita tidak mendapatkan apapun dari sini. Apakah ini bilangan bulat atau tidak? Bilangan ganjil atau tidak? Kita tidak dapatkan sesuatu. Oleh karena itu, tadi, tidak semua pernyataan yang mau kita buktikan dapat menggunakan metode langsung. Nah, oleh karena itu apa yang kita gunakan? Kita gunakan metode tidak langsung atau kontraposisi. Kontraposisi artinya apa? Pernyataan ini kita balik ya. Jadi, nah kita gunakan metode kontraposisi ya. Nah, kita lihat pernyataan kita ini apa? Ada jika maka gitu ya. Berarti kita misalkan pernyataan P itu apa? X kuadrat bilangan ganjil. Terus Q-nya apa? X bilangan ganjil. Berarti kita punya apa? Jika X kuadrat bilangan ganjil, maka X bilangan ganjil kita tulis sama seperti apa? P maka Q. Berarti kontraposisinya apa? Ya ini ekuivalen atau setara dengan apa? Negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q itu berarti apa? Ya bukan bilangan ganjil ya, berarti bilangan genap. Bilangan genap, terus negasi P apa? Ya X kuadrat bilangan genap. Tinggal kita proses. Berarti kita punya premisnya apa? X bilangan bulat dan X bilangan genap. Nah, kalau X bilangan genap, berarti X-nya kita bisa tulis sebagai apa? Ya, ini. 2 dikali suatu bilangan bulat. K. X kuadrat bagaimana? Ya, X kuadrat berarti 2K dikuadratkan. Dapatnya apa? Ya, 4K kuadrat. Kalau menyatakan sebagai bilangan bulat, kita tulis begini kan ya. Ini kan sama dengan apa? 2 dikali apa? 2K kuadrat. Ya, jelas kalau karena K-nya bilangan bulat, berarti apa? Ya, 2K kuadrat juga bilangan bulat. Berarti apa? Ya, kita bisa menyatakan X kuadrat sebagai apa? Ya, 2 dikali sesuatu bilangan bulat. Berarti kesimpulannya apa? Ya, X kuadrat bilangan genap. X kuadrat bilangan genap, berarti dari sini kita dapat apa? Ya, dari sini berarti premisnya terbukti. Berarti apa? Ya, dari sini berarti kita bisa bukti berapa? Ya, jadi terbukti bahwa apa? Bahwa jika X kuadrat bilangan ganjil, maka X juga bilangan ganjil. Nah, itu metode kontraposisi contohnya. Nah, sekarang kita coba ke metode kontradiksi. Metode kontradiksi itu bagaimana? Nah,
Kita coba hapus semua. Kita bahas metode kontradiksi. Nah, metode kontradiksi itu bagaimana? Jadi, metode kontradiksi. Misalkan kita punya pernyataan P. Kita mau buktikan pernyataan ini benar. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini benar dengan metode kontradiksi, kita apa? Andaikan, misalkan kita mau buktikan P. Kita mau buktikan P itu benar. Nah, berarti dengan kontradiksi, kita apa? Kita andaikan negasi P-nya yang benar. Ketika kita mengandaikan negasi P-nya benar, setelah kita proses, ternyata apa? Ternyata ada fakta-fakta yang disalahi. Atau ada fakta-fakta yang bertentangan. Contoh, sebenarnya dia itu bilangan positif, tapi jadinya bilangan negatif. Atau sebenarnya dia itu bilangan ganjil, tapi jadinya bilangan genap. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita punya pernyataan seperti ini. Kalau pernyataannya ini, buktikan bahwa pernyataannya jika P maka Q itu benar. Kalau dengan kontradiksi, kita andaikan apa? Kita andaikan pernyataan P dan pernyataan negasi Q-nya itu benar. Oke, nah nanti proses sama juga, ada fakta. Ada fakta-fakta yang bertentangan. Bertentangan ya. Nah, kalau ada fakta yang bertentangan, kita tahu pernyataan P itu premis kita. Berarti itu benar. Berarti dari pernyataan ini, mana yang tidak benar? Karena kalau kita andaikan benar, ternyata bertentangan dengan fakta yang ada, artinya apa? Berarti salah satu dari pengandaian kita salah. Berarti pengandaian kita salah. Tapi pernyataan P itu premis. Selalu benar. Artinya apa? Yang salah apa? Yang negasi Q-nya salah. Berarti kalau kita dapat negasi Q-nya salah, artinya apa? Ya si Q-nya benar. Gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Contoh misalkan. Ya, contoh kita mau buktikan ini. Buktikan kalau akar 2 itu bilangan irasional. Nah, sekarang, bagaimana caranya Anda buktikan akar 2 bilangan irasional? Berarti apa? Kalau irasional berarti tidak dapat dinyatakan sebagai apa? Pembagian dua buah bilangan bulat dengan penyebutnya tidak nol. Nah, caranya apa di sini? Ini menggunakan apa? Gunakan apa? Gunakan metode apa? Kontradiksi. Ini metode kontradiksi bekerja. Kita andaikan apa? Akar negasi ini benar. Akar 2 apa berarti? Bukan bilangan irasional. Kalau akar 2 bukan bilangan irasional berarti apa? Ya berarti akar 2 bilangan irasional, bilangan rasional. Nah, akar 2 kalau bilangan rasional artinya apa? Akar 2 bisa ditulis sebagai apa? Ya, A per B. Gitu kan ya? Di mana A dan B-nya bilangan bulat, terus B-nya tidak nol. Nah, tapi ingat, contoh ya, kalau kalian punya 2 itu kan sama dengan 2 per 1, tapi juga sama dengan 4 per 2, tapi juga sama dengan 6 per 3, juga sama dengan 8 per 4. Banyak sekali bentuknya. Tapi apa? Kita bisa memproses sehingga apa? FPB dari pembilang dan penyebutnya itu 1. Betul tidak? Lihat di sini ya, akar 2 tak 0, berarti A-nya juga tidak 0. Contoh, misalkan, kita mau 6 per 8. 6 per 8 kan FPB-nya 2 ya. FPB dari 6 dan 8, 2. Oh, kita bisa tidak ya buat sampai FPB-nya itu bisa. Kita bagi 2. Jadi apa? 3 per 4. Jadi apa? Kalau kita punya bilangan pecahan A per B, kita bisa proses sehingga ini nanti menjadi apa? Suatu nilai C per D, di mana apa? FPB dari C dan D itu apa? 1. Caranya bagaimana? Ya sudah,
A per B ini masing-masing kita bagi dengan apa? Bagi dengan FPB-nya. FPB dari A dan B di sini dibagi dengan apa? FPB dari A dan B. Pasti akan jadinya suatu bilangan kita namakan C dan D, C per D, di mana Pak? C dan D-nya FPB-nya 1. Kenapa? Sudah dibagi dengan faktor bersama. Seperti itu ya. Jadi kita bisa proses yang ini, yang di atas ini, sehingga apa? Sehingga FPB-nya 1. Nah, ini dengan apa? FPB dari A dan B 1. Ya. Oke, FPB-nya 1. Nah, dari sini kita punya apa berarti? Akar 2 sama dengan A per B. Berarti 2 sama dengan apa nih? A kuadrat per B kuadrat. Berarti kita punya apa nih? A kuadrat sama dengan 2 B kuadrat. Wah, A kuadrat bisa dinyatakan sebagai apa? 2 dikali B kuadrat. Nah, berarti apa? Kita punya A kuadrat bilangan A kuadrat bilangan genap apa? Nah, kita buktikan. Ini akan dibuktikan apa? A ini. Jika A kuadrat bilangan genap, maka A juga bilangan genap. Bagaimana caranya? Kita pakai kontraposisi. Kita gunakan apa? Gunakan metode kontraposisi. Metode kontraposisi. Berarti jadinya apa? Jadinya apa? Iya, jika A bilangan ganjil, maka apa? A kuadrat bilangan ganjil. Ini tadi sudah dibuktikan ya? Sudah dibuktikan di atas. Berarti pernyataan kita yang ini bernilai benar. Saya tidak perlu tulis pembuktiannya ya. Berarti kita punya apa? Kalau A kuadrat bilangan genap, kesimpulannya apa? A juga bilangan genap. A bilangan genap artinya apa? A bisa ditulis sebagai 2 dikali K. Di mana K-nya bilangan bulat. Berarti apa kita punya tadi? A sama dengan 2B kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Berarti apa? 2K dikuadratkan sama dengan 2B kuadrat. Benar tidak? Ini jadinya apa? 4K kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Berarti apa kita punya? B kuadrat sama dengan apa nih? 4 per 2 ya, berarti 2K kuadrat. Berarti apa? B kuadrat juga bilangan genap. Berarti apa? Dengan cara yang sama di atas, kita pasti akan dapat apa? B bilangan genap. Ya kan? Loh, oke. A-nya bilangan genap. B-nya bilangan genap. Berarti apa yang terjadi dengan FPB dari A dan B? FPB dari A dan B apa? FPB dari A dan B pasti minimal 2. Benar tidak? Karena sama-sama bilangan genap, berarti sama-sama dibagi 2. Berarti FPB-nya minimal 2. Hah? Ini apa nih? Nah, menyalahi dong. Ya, bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tadi. Kita bilang apa? FPB-nya 1. Berarti di sini kita bilang apa? Ya, ini bertentangan dengan apa? Fakta bahwa apa? Fakta bahwa FPB-nya harusnya 1. Nah, berarti kan kontradiksi. Berarti apa? Pengandaiannya salah. Berarti pengandaiannya salah. Kalau pengandaiannya salah berarti apa? Ya terbukti bahwa apa? Akar 2 bilangan irasional. Nah, seperti itu. Jadi apa? Menyalahi dengan sesuatu fakta yang ada. Yaitu apa tadi? FPB-nya 1. Di sini kita ketemu FPB-nya minimal 2. Wah, sudah salah. Seperti itu. Nah, contoh. Itu ya. Jadi itu untuk metode pembuktian. Nah, sekarang kita masuk kepada tentang himpunan, materi tentang himpunan ya. Bab 2. Kita masuk materi bab 2 tentang himpunan. Kita bahas 2.1 tentang himpunan dulu ya. Saya rasa kalian sudah paham lah ya apa itu himpunan ya. Yang pertama ya pasti ini ya, himpunan itu apa ya? Koleksi. Koleksi dari apa? Objek. Koleksi dari objek-objek yang berbeda.
Koleksi dari objek-objek yang berbeda. Karena apa? Objek yang sama tidak ada dalam satu himpunan ya. Nah, itu definisi himpunan. Terus ingat kalau apa? Kalau A itu himpunan, maka apa? A boleh isinya tidak ada sama sekali. Karena apa? Dalam definisinya tidak diatur. Kalau himpunan harus isinya minimal 1 atau 2 atau berapa, tidak ada ya. Nah, kalau himpunan yang isinya tidak ada, itu notasinya ini namanya apa? Himpunan kosong. Gitu ya, himpunan kosong. Terus kemudian terkait keanggotaan. Gitu ya. Misalkan A itu himpunan isinya bisa ditulis dalam kurung perawal ya, A, B, C, dan D. Maka kita bilang apa? A itu termuat di A. A kecil termuat di A besar. Atau notasinya apa? A elemen atau anggota dari A. Bagaimana dengan E? Nah, E karena tidak ada di A, berarti E itu bukan anggota dari A. Ya, ini dasar kalian sudah pernah dapat semua ya. Terus kemudian gini, misalkan kita punya himpunan A isinya ini 1, 2, 3, dan sampai 5. Terus himpunan B isinya 1, 3, 5. Nah, perhatikan bahwa apa? Seluruh anggota B di A. Tidak ya, 1, 3, 5. Nah, itu kita katakan apa? B, himpunan B termuat di himpunan A. Atau notasinya apa? B termuat subhimpunan dari A. Itu ya, itu subhimpunan. Terus kemudian ada juga. Nah, bagaimana kalau dua himpunan dikatakan sama? Himpunan A dan C itu sama jika apa? A termuat di C dan sebaliknya C juga termuat di A. Contoh, ya kalau A-nya isinya 1, 2, C-nya isinya 1, 2. Ya, A dan C sama ya, tapi kita lihat A termuat di C, ya A subhimpunan C karena 1, 2 anggota A ada di anggota C. Begitu juga anggota C ada di A. Jadi ini untuk menunjukkan kesamaan himpunan kita menggunakan ini. Nah, setelah ini menanyakan ke himpunan, terus subhimpunan, keanggotaan, ada juga yang namanya operasi pada himpunan. Ya, operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan, kalau kita punya himpunan A dan B, yang pertama, irisan. Irisan A dan B itu apa? Adalah himpunan, kita namakan X, himpunan yang anggotanya X, di mana apa? X itu ada di A, dan X itu juga ada di B. Seperti itu ya. Dan ya kan ini notasi logika ya. Jangan sampai lupa. Nah, kalau gabungan bagaimana? Kalau A digabung B, berarti apa? Ya, himpunannya anggotanya kita bilang X, di mana X-nya itu apa? Ada di A, atau X juga ada di B. Seperti itu. Itu gabungan, terus irisan. Setelah gabungan dan irisan, apalagi yang kita lihat ya? Yang kita lihat setelah gabungan irisan, komplement. Kalau kita punya himpunan A, komplement dari himpunan A bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Itu adalah apa? Himpunan yang anggotanya X, di mana X-nya apa? Tidak ada di A. Kalau tidak ada di A, artinya apa? Nah, ini. Setiap kita bicara himpunan, kita selalu punya apa yang namanya semesta, S. Atau di buku pakainya U, untuk universal. Begitu ya, universal. Nah, itu. Jadi, seperti itu ya, jangan sampai lupa. Itu operasi pada himpunan. Nah, terus setelah komplement, ini ada lagi ini. Pengurangan, difference. A kurang B. A kurang B itu artinya apa? Jadi himpunan yang anggotanya X, di mana apa nih? X itu anggota A, dan X-nya itu bukan anggota B. Biasanya ditulis seperti ini atau seperti ini. A/B.
Seperti itu ya. Itu ini. Ya, ini saya tidak usah bahas banyak ya. Nah, ini di sini. Terus kemudian ada satu hal juga yang saya lewatkan. Sebelum bahas kita bahas pada operasi pada himpunan, kita lihat juga. Misalkan gini. Kita punya misalkan U itu adalah suatu himpunan. Nah, ada yang namanya ini. P dari U. Power set dari U. P dari U atau dinamakan apa nih? Himpunan kuasa dari U itu adalah apa? Jadi power set dari U itu adalah himpunan, kita namakan V, di mana apa? Kumpulan semua himpunan V di mana apa? V-nya itu subhimpunan dari U. Contoh. Ya, ini kalian sudah paham pasti ya. Kalau kita punya U 1, 2, dan 3, berarti power set dari U apa? Himpunan yang isinya seluruh subhimpunan dari U. Apa saja itu? Ya, yang pertama himpunan kosong pasti. Terus apa? Himpunan yang isinya cuma satu. Ada berapa? Nah, ada 3 ya. Terus himpunan yang isinya cuma 2. Terus himpunan yang isinya 3. Ya, tulisnya tidak bisa, tidak berurutan juga tidak masalah ya. Jadi ini power set dari U. Gitu ya. Jadi kita tuliskan, daftarkan semua subhimpunan dari U, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu. Setelah kita bahas ini, saya lewatkan yang operasi dulu ya. Terus kemudian kalau kita punya himpunan A, nah banyaknya himpunan A atau banyaknya anggota, gitu ya, banyaknya anggota A itu biasanya dinotasikan dengan ini, kardinalitas dari A. Ukuran dari himpunan A. Jadi ya contoh, kalau U yang seperti di atas, ukuran dari U berapa ya? 3. Seperti itu. Setelah ini ada juga Cartesian product ya, cross. Kalau kita punya himpunan A dan himpunan B, cross produk dari A dan B isinya apa? Himpunan yang anggotanya apa? A, B. Di mana apa? A-nya anggota A dan B. Kecilnya anggota himpunan B. Contoh, kalau saya punya himpunan A 1 dan 2, himpunan B A, B. Berarti apa? A cross B apa? Berarti semua pasangan, ini namanya pasangan terurut. Pasangan terurut. Kenapa terurut ya? A, B dan B, A beda. Berarti apa? A cross B isinya apa ya? Yang pertama, kita tinggal list. 1 berpasangan dengan A. Terus 1 masih bisa berpasangan dengan B. 1 sudah tidak bisa berpasangan lagi, ganti. 2 berpasangan dengan A. 2 berpasangan dengan B. Nah, itu contoh dari Cartesian product atau cross product. Tidak harus 2, bisa 3. Misalkan kalau kita punya C, bisa sampai sebanyak N. 3 dan 4. Nah, bisa juga cross B, cross C. Bisa juga. Berarti apa? Ya, entry pertamanya anggota A, entry keduanya anggota B, entry ketiganya anggota C. Jadi kita mulai dari 1 dulu. 1. Terus kita ke A dulu. A. Terus kita pasangkan dengan 3. Terus lagi. 1. A. Kita pasangkan dengan 4. A-nya sudah semua kan? Kita pindah. 1 ke B dengan 3. Terus 1 B dengan 4. Nah. 1 sudah selesai. Pindah lagi. 2 A dengan 3. 2 A 4. 2 ini 1 ya. 2B 3. 2B 4. Seperti itu. Sebanyak N cross pun bisa. Ini kita tulis pasangan terurut seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke operasi himpunan. Ya, ini sederhana saja seperti itu. Hapus. Oke. Kita kembali pada operasi himpunan. Oke. Nah, A komplement
itu juga kita bisa definisikan seperti ini. Himpunan yang anggotanya X, di mana apa? X-nya tidak ada di A, dan X-nya ada di mana? Tapi X ada di S, atau semestanya, atau U, universal. Di buku sepertinya menggunakan U untuk menandakan universal. Gitu ya. Ya, universal. Di buku pakai U. Kita pakai U saja kalau gitu. Supaya tidak membuat ambigu. Anggota U. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita punya himpunan A dan B, itu kalau dikatakan disjoint, itu jika apa? Irisannya dari kedua himpunannya adalah apa? Himpunan kosong. Nah, terus kalian lihat di buku ya yang saya kasih halaman 130 itu banyak sekali sifat-sifat yang diberikan ya. Jadi kalau himpunan A diiris dengan U jadi A, himpunan A digabung dengan kosong jadinya A. Banyak sekali sifat yang diberikan. Nah, pertanyaannya kita harus buktikan. Contoh, hukum De Morgan dibilang apa? A diiris B komplement itu sama dengan apa nih? A komplement gabung B komplement. Kita sebagai orang matematika kita juga harus mencari tahu nih kebenarannya. Nah, cara membuktikan ini ada banyak. Yang pertama kita bisa menggunakan definisi. Kita gunakan cara pertama gitu ya. Buktikan, kita buktikan dulu ya. Buktikan bahwa apa? A iris B sama dengan A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Kita mulai. A iris B komplement itu apa? Berdasarkan definisi apa tuh? Himpunan yang anggotanya X, di mana Pak? X-nya apa nih? Bukan anggota dari apa? A iris B. Nah, berarti ini apa nih? Kita bisa tulis sebagai apa? Himpunan yang anggotanya X, di mana apa? Bagaimana? X-nya negasi dari apa? X anggota A iris B. Itu kan kalau tidak ada di A iris B berarti sama saja dengan negasi dari A iris B. Nah, sekarang ini apa nih? X anggota A iris B kita bisa tulis sebagai apa? Berarti ini negasi dari apa? X anggota A, ingat tadi A iris B apa nih? X anggota A dan X anggota B. Berarti X anggota A dan X anggota B. Nah, kalau negasinya masuk, apa? X anggota jadinya bukan anggota A, dan-nya jadi akau, X bukan anggota B. Kalau X bukan anggota A, berarti apa? Sama saja dengan A komplement. Ya, berarti ini sama saja dengan apa nih? Himpunan X di mana apa? X anggota dari apa? A komplement atau X anggota B komplement. Nah, ini sama saja dengan apa? A komplement gabung B komplement. Seperti itu ya. Itu kalian bisa lihat di buku ada juga. Atau apa? Kesamaan himpunan kita bisa tunjukkan dengan apa? Saling subset. Caranya yang pertama kita buktikan bahwa apa? Kita buktikan bahwa ini A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Caranya apa? Ya kita akan dibuktikan yang pertama apa? A iris B komplement subhimpunan dari A komplement gabung B komplement, dan yang kedua apa? A komplement gabung B komplement subhimpunan dari A iris B komplement. Kita mulai dari yang A. Kita tunjukkan saling subhimpunan. Berarti apa? Caranya begini. Kita ambil X anggota dari apa? A iris B komplement. Ambil anggotanya apa? Sebarang. Kita jangan pilih-pilih. Nah, kalau X anggota A iris B komplement, artinya apa? Artinya X apa? Bukan anggota dari apa? A iris B. Gitu kan? X bukan anggota dari A iris B. Kalau X bukan anggota iris B, berarti apa? Berarti akibatnya
Ya, ini seperti bercerita ya, kalau bukan anggota A iris B, berarti sama saja dengan apa? Sama saja kita punya apa? Berarti ini sama saja dengan apa? X bukan anggota dari A. Sorry, kita harus menggunakan ini sama saja dengan apa? Akibatnya ini sama saja dengan apa? Negasi dari X anggota A dan X anggota B. Itu kan? Nah, ini kan apa nih? Ini sama dengan apa? X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Berarti apa? Berarti X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Nah, X bukan anggota apa? Berarti apa? X anggota A komplement atau X anggota B komplement. Berarti apa? Ini sama saja dengan apa? X anggota dari apa? A komplement gabung B komplement. Nah, kita ambil sembarang di sini, ada di sini. Sama. Terbukti. Apa? Terbukti apa? A iris B komplement subhimpunan dari A komplement gabung B komplement. Jadi sebenarnya mending pakai cara yang di atas ya. Itu. Yang B bagaimana? Kita ambil X anggota A komplement gabung B komplement. Sebarang. Kita ambil sebarang ya. Kita tidak boleh pilih. Karena kita mau buktikan saling subhimpunan. Ambil sembarang di situ, ada yang di sebelah juga. Oke. Berarti ini artinya apa nih? Ini artinya X anggota A komplement atau X anggota B komplement. Gitu kan ya? Nah, ini kan sama dengan apa? Ini akibatnya apa? X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Nah, ini sama dengan apa? Negasi dari apa? X anggota A dan X anggota B. Nah, ini berarti apa? Berarti diperoleh apa? Negasi dari apa? X anggota dari apa? A iris B, anggota A dan anggota B. Nah, masuk ini berarti sama saja dengan apa? X bukan anggota dari A iris B. Kalau bukan anggota dari A iris B, berarti apa? X anggota dari A iris B komplement. Bukti apa? A komplement gabung B komplement subset dari A iris B komplement. Dari A dan B kita dapat kesimpulannya bahwa apa? A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Nah, subbab 21 dan 22 sekian, kita akan lanjut di video selanjutnya.